Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Tiara Maurifah, Farmasi Angkatan 2018 kelas BD dengan NIM 082, akan mempresentasikan tugas dari metode penelitian dengan judul yang saya ambil adalah tingkat pengetahuan pasien dan rasionalitas swamedikasi di 3 apotek Kota Sukabumi. Untuk latar belakang, pengobatan sendiri atau self-medication merupakan upaya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi keluhan atau gejala penyakit tertentu sebelum mereka memutuskan untuk mencari pertolongan ke pusat pelayanan kesehatan atau kepada petugas kesehatan, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008. Berdasarkan data dari Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, terdapat sekitar 44,14% masyarakat Indonesia yang berusaha untuk melakukan pengobatan sendiri. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 juga mencatat sejumlah 103.860 atau sekitar 35,2% rumah tangga dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk keperluan swamedikasi. Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami. Pelaksanaannya sedapat mungkin harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional. Kriteria penggunaan obat yang rasional sendiri diantaranya adalah ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis obat, tidak adanya efek samping, tidak adanya kontraindikasi, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanya polifarmasi. Dalam praktiknya, kesalahan penggunaan obat dalam swamedikasi ternyata masih terjadi. Di antaranya ialah kurangnya pemahaman tentang penggunaan obat yang tepat dan rasional, penggunaan obat bebas secara berlebihan, serta kurangnya pemahaman tentang cara menyimpan dan membuang obat dengan benar. Sedangkan tenaga kesehatan masih dirasakan kurang memberikan informasi yang memadai tentang penggunaan obat. Apabila kesalahan terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko pada kesehatan. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap swamedikasi, dan yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan rasionalitas obat yang digunakan masyarakat dalam swamedikasi. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan rasionalitas obat yang digunakan masyarakat dalam swamedikasi. Untuk hipotesis sendiri, tenaga kesehatan kurang memberikan informasi yang memadai terkait penggunaan obat, sehingga menimbulkan kesalahan dan menurunnya tingkat rasionalitas obat dalam swamedikasi. Untuk manfaatnya sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi seluruh tenaga kesehatan, khususnya apoteker di wilayah Kota Sukabumi, agar dapat meningkatkan pemberian informasi terkait obat yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga turut meningkatnya rasionalitas obat dalam swamedikasi. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, untuk pengertian swamedikasi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes mendefinisikan swamedikasi pada nomor 919/Menkes/per/X/1993 sebagai upaya pengobatan yang dilakukan secara mandiri untuk mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kemudian, untuk hal yang harus diperhatikan oleh pelaku swamedikasi, sebagai pelaku self-medication atau swamedikasi harus mampu mengetahui jenis obat yang diperlukan, kegunaan dari setiap obat, menggunakan obat dengan benar yang meliputi cara, aturan pakai, dan lama pemakaian, mengetahui efek samping obat yang digunakan, dan siapa saja yang tidak boleh menggunakan obat-obatan tersebut, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008. Selain itu, pemilihan jenis obat yang akan digunakan perlu memperhatikan gejala atau keluhan penyakit, kondisi khusus misalnya ibu hamil, menyusui, bayi, lanjut usia,
diabetes mellitus, hipertensi, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket ataupun brosur obat. Pemilihan jenis obat disesuaikan dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi dengan obat yang sedang diminum atau dikonsumsi. Kemudian untuk selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya ketidakrasionalitas penggunaan obat swamedikasi. Penggunaan obat yang rasional merujuk pada penggunaan obat yang benar, sesuai, dan tepat. Penggunaan obat di sarana pelayanan kesehatan umumnya belum rasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu promosi penggunaan obat yang rasional dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif dan terus-menerus yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat melalui berbagai media. Penggunaan obat yang tidak rasional paling banyak disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan dosis obat. Kesalahan yang umumnya dilakukan pasien adalah menggunakan obat yang seharusnya digunakan di bawah pengawasan dokter dan ketidaksesuaian indikasi obat yang dipilih dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Masyarakat mutlak memerlukan informasi obat yang jelas dan dapat dipercaya agar penentuan jenis dan jumlah obat yang diperlukan menjadi rasional. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi atau drug informer, khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi. Untuk metodologinya sendiri, untuk tempat dan waktu penelitian, untuk tempatnya yaitu dilaksanakan di 3 apotek yang berada di Kota Sukabumi. Untuk waktu penelitiannya sendiri dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Untuk desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan desain pendekatan cross-seksional. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien swamedikasi Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien swamedikasi yang berusia sekitar 18 sampai 60 tahun di 3 apotek yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 apotek yang menjadi tempat penelitian, jumlah pasien swamedikasi per bulan di apotek A yaitu mencapai 1.095 pasien, untuk di apotek B mencapai 1.080 pasien, dan di apotek C mencapai 550 pasien. Sehingga diperoleh jumlah pasien swamedikasi di 3 apotek adalah 2.725 pasien. Sedangkan untuk kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien dengan usia 18-60 tahun dan melakukan swamedikasi di apotek, sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien yang tidak termasuk ke dalam kriteria inklusi penelitian ini. Kemudian, untuk pengambilan data, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian pendahuluan untuk mengetahui apakah pasien pernah menggunakan obat swamedikasi. Bagian kedua yaitu bagian pengetahuan swamedikasi, bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang swamedikasi. Bagian yang ketiga adalah bagian rasionalitas swamedikasi, bertujuan untuk mengetahui rasionalitas obat swamedikasi yang digunakan responden. Dan bagian data demografi responden yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden. Kuesioner yang digunakan sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Untuk daftar pustakanya, saya ambil dari keempat jurnal ini. Dirasa cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.